Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan
Perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke Koalisi Perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol.
Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal.
Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam,
Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat.
Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan
dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Kegerakan Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Memperjuangkan Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PDI Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan hari ulang tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PDI Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia punya Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi.
Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres.
Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Kegajah Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PDI Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan hari ulang tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PDI Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwantarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PDI Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan hari ulang tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PDI Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga
ia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat.
Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung Perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam Papan Tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Kebangkitan Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu
kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%.
Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024.
Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan
Memperjuangkan Perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan.
Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa.
Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Mohaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan.
Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespon terkait mencuatnya wacana koalisi antara Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Muhaimin di putaran kedua Pilpres 2024. Puan menyebut segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, namun ia belum memastikan terjadinya koalisi tersebut. Tanggapan ini disampaikan Puan saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Januari. Puan Maharani mengaku sudah membangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Bahkan komunikasi tersebut juga dia lakukan tidak hanya pada acara-acara formal saja, melainkan juga Puan lakukan saat acara informal. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, merespon mimpi PD Perjuangan yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebagai kekuatan besar. Sudirman mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak sebab mereka ingin berpolitik secara dewasa. Menjelang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran diprediksi bisa lolos ke putaran kedua. Meskipun Prabowo Gibran kerap unggul di posisi pertama dalam berbagai survei, namun elektabilitas pasangan tersebut tidak melampaui 50%. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka posisi Prabowo Gibran diprediksi terancam. Hal itu karena pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi. Pengamat politik menilai koalisi kubu 01 dan 03 merupakan hal bahaya untuk pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Kamis 11 Januari 2024. Menurut Adi, koalisi antar kubu 01 dan 03 akan menjadi magnet besar masyarakat. Adi beranggapan koalisi dua paslon itu akan menjadi kekuatan besar baik di Pilpres maupun seusai Pilpres. Oleh karena itu, koalisi pasangan Amin dengan Ganjar Mahfud dinilai membahayakan bagi Prabowo Gibran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksinya atas semakin bertambahnya perubahan yang digaungkan oleh banyak pihak termasuk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku bersyukur karena semakin banyak yang ikut oleh arus perubahan. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memberikan reaksinya merujuk pernyataan dari Ganjar yang membahas isu perubahan di acara ulang tahun PDIP di Sekolah Politik PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Hal ini disampaikan Anies seusai berziarah ke makam papan tinggi Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 12 Januari. Ia pun bersyukur karena semakin hari semakin banyak yang menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, Anies juga mengomentari soal isu merapatnya PDIP ke koalisi perubahan di putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa hal itu akan dibuktikan kemudian. Anies pun memberikan contoh gaung perubahan yang sudah dibawa dan semakin diterima, terutama ketika pihaknya menggelar acara Desak Anies. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan dengan diskusi terbuka dan ia bersyukur banyak yang ikut. Strategi Anies dalam menularkan perubahan berlanjut dengan melakukan dialog bersama masyarakat lewat platform TikTok. Diketahui sebelumnya, Ganjar sempat menyinggung perubahan saat gelaran HUT PDIP. Ia mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah harapan perjuangan perubahan. Ganjar mengatakan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap